Bagaimana jika doa yang belum terkabul bukanlah tanda kau diabaikan, tapi justru tanda kau sedang sangat diperhatikan? Bagaimana jika jawaban terindah dari Tuhan bukanlah ya, melainkan tunggu, aku punya yang lebih baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang berbisik dalam hening, wahai hati yang tak lelah menengadah ke langit. Aku tahu ada gema dalam suaramu yang kau rasa tak kunjung bersambut. Ada rintihan yang kau layangkan bersama embun pagi dan keheningan malam, namun seolah hanya membentur angkasa, lalu jatuh kembali ke bumi, membasahi sajadahmu dalam diam. Engkau di sini, aku pun merasakan kehadiranmu, kehadiran sebuah penantian. Pernahkah kau berada di titik itu, di mana lisanmu keluh untuk kembali meminta, sebab rasanya semua kata telah habis kau rangkai? Di mana hatimu terasa sedikit getir saat melihat doa-doa orang lain seolah begitu mudah dijawab, sementara doamu masih tersimpan dalam daftar tunggu entah sampai kapan. Bisikan-bisikan itu mulai datang. Apakah doaku kurang khusyuk? Apakah dosaku terlalu banyak hingga menjadi penghalang? Atau apakah Allah memang tak lagi peduli? Namun, bagaimana jika kukatakan padamu sebuah rahasia? Rahasia yang diembuskan oleh kasih sayangnya yang tak terbatas. Bagaimana jika doamu tidak pernah hilang? Bagaimana jika ia tidak ditolak, melainkan dipeluk olehnya, disimpan di tempat teraman untuk diberikan padamu di waktu yang jauh lebih bijak, dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang pernah kau bayangkan? Mari sahabatku, sejenak kita palingkan hati dari prasangka. Kita letakkan sejenak beban berat di pundak itu. Izinkan aku menemanimu menyelami samudra hikmah di balik sebuah penantian. Karena terkadang jawaban terindah dari sebuah doa bukanlah ya, melainkan tunggu. Bayangkan dirimu adalah sebuah kuncup bunga yang rapuh. Engkau berdoa memohon hujan karena kau tahu air adalah sumber kehidupan. Kau merengek setiap hari, "Ya Allah, turunkanlah hujanmu, aku haus." Namun, Sang Pekebun yang Maha Tahu tidak serta-merta menurunkannya. Mengapa? Karena Dia tahu tanah di bawahmu masih terlalu basah dari hujan kemarin. Memberimu air sekarang hanya akan membuat akarmu membusuk dan kelopakmu layu sebelum sempat merekah. Pernah ada kisah seorang ayah yang memiliki anak kecil. Sang anak melihat sebilah pisau yang sangat tajam di dapur. Ia menangis, merengek, meminta pisau itu untuk bermain. Baginya, pisau itu adalah mainan yang paling ia inginkan saat itu. Apakah sang ayah yang bijak dan penuh cinta akan memberikannya? Tentu tidak. Bukan karena ia benci pada anaknya, justru karena ia teramat sangat mencintainya. Ia tahu memberikan pisau itu pada waktu yang salah saat tangan mungil itu belum siap hanya akan mendatangkan luka. Sang ayah akan menyimpan pisau itu hingga nanti anaknya dewasa, mengerti fungsinya, dan siap menggunakannya untuk kebaikan. Begitulah Allah memperlakukan doa-doamu, wahai jiwa yang berharga. Saat engkau meminta kekayaan, mungkin Dia tahu jika diberikan sekarang, itu akan membuatmu sombong dan jauh darinya. Saat engkau meminta jodoh, mungkin Dia tahu hatimu belum siap untuk memikul amanah cinta, dan jika dipaksakan, hanya akan berakhir luka. Dia menundanya bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu. Sebagaimana firman-Nya yang menenangkan, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Terkadang, masalahnya bukanlah pada apa yang kita minta, tetapi pada wadah yang akan kita gunakan untuk menerimanya.
Anggaplah doa yang kau panjatkan itu adalah air zam-zam yang suci dan penuh berkah. Namun, wadah yang kau siapkan, yaitu hatimu, mungkin masih sedikit berdebu atau bahkan retak oleh kesombongan, ketidaksabaran, dan kebergantungan pada selainnya. Jika air suci itu dituangkan sekarang, ia akan tumpah atau menjadi keruh. Maka, masa penantian itu sesungguhnya adalah proses pembersihan wadah. Setiap detik kesabaranmu adalah usapan lembut yang membersihkan debu di hatimu. Setiap tetes air mata kepasrahanmu adalah air yang mengisi retakan-retakan jiwa. Allah tidak sedang mengabaikanmu. Dia sedang mempersiapkanmu. Dia ingin saat nikmat itu datang, engkau benar-benar siap menerimanya dengan hati yang bersih, jiwa yang bersyukur, dan iman yang lebih kokoh dari sebelumnya. Sehingga nikmat itu menjadi berkah, bukan menjadi musibah fitnah. Seorang sufi besar, Ibnu Athaillah Al-Iskandari, pernah berbisik dalam untayan hikmahnya, seolah menjawab langsung kegelisahan kita. Tundanya pemberian setelah engkau mengulang-ulang doa, janganlah membuatmu putus asa. Sebab dia menjamin pengabulan doa sesuai dengan apa yang dia pilih untukmu, bukan menurut apa yang engkau pilih untuk dirimu. Dan pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau ingini. Maka, lihatlah penantian ini dari sudut pandang cintanya. Ini bukanlah pengabaian, melainkan sebuah proses pemurnian. Sebuah jeda syahdu, di mana Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih pantas untuk menerima anugerahnya yang agung. Dan disinilah kita baru memulai perjalanan kita untuk memahami bahwa doa yang belum terkabul bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah cerita hikmah yang lebih dalam. Pernahkah terpikir olehmu bahwa Allah sebenarnya telah menjawab doamu seketika itu juga? Bukan dengan memberimu apa yang kau inginkan, tetapi dengan melindungimu dari apa yang kau tidak ketahui. Jawabannya datang, namun dalam bahasa perlindungan dan kasih sayang yang tak selalu bisa kita terjemahkan secara langsung. Bayangkan seorang anak kecil yang riang berjalan menuju sebuah toko es krim di seberang jalan. Matanya hanya tertuju pada manisnya es krim. Ia tak melihat sebuah mobil melaju kencang dari tikungan. Tepat saat ia hendak melangkah, ibunya menarik lengannya dengan kuat. Sang anak menangis, "Ibu jahat, aku mau es krim." Ia marah karena keinginannya terhalang, tanpa menyadari bahwa tarikan tangan ibunya barusan adalah jawaban dari doa sang ibu tadi pagi yang memohon keselamatan untuk anaknya. Ia diselamatkan dari musibah, bukan diberi es krim. Begitulah cara Allah seringkali menjawab doa kita. Engkau berdoa memohon kenaikan jabatan, tak tahu bahwa di posisi baru itu ada fitnah besar yang akan menghancurkan agamamu dan keluargamu. Maka Allah menjawab doamu dengan menjauhkanmu dari jabatan itu. Engkau menangis memohon untuk dipersatukan dengan seseorang, tak tahu bahwa di balik pesonanya ada tabiat buruk yang akan menyiksamu seumur hidup. Maka Allah menjawab doamu dengan memisahkan jalan kalian. Jawabannya adalah tidak untuk permintaanmu, yang sesungguhnya adalah ya untuk keselamatanmu. Ini adalah salah satu bentuk ijabah yang paling agung, sebagaimana janji Rasulullah SAW dalam sabdanya. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberikannya salah satu dari 3 perkara. Ada kalanya Allah akan segerakan doanya, ada kalanya Allah akan menyimpannya untuknya di akhirat, dan ada kalanya Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisal. Hadis riwayat Ahmad. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang yang paling menyentuh hati. Bagaimana jika penundaan itu terjadi bukan karena engkau belum siap atau karena ada bahaya menanti? Bagaimana jika itu terjadi karena Allah rindu? Rindu pada suara lirihmu yang memanggil namanya, rindu pada keadaan hatimu yang pasrah dan bergantung sepenuhnya hanya padanya.
Bayangkan seorang ayah yang sangat mencintai anaknya yang telah dewasa dan sibuk. Sang ayah sesekali akan menelpon dan bertanya tentang sebuah masalah kecil yang sebenarnya bisa ia selesaikan sendiri. Tujuannya bukan untuk mencari solusi, tetapi untuk menciptakan alasan agar bisa lebih lama berbicara dengan anaknya, untuk mendengar suaranya, untuk merasakan kembali kedekatan itu. Lillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang maha tinggi. Saat seorang hamba terus-menerus berdoa, ia berada dalam kondisi paling intim dengan Tuhannya. Keadaan itu sendiri adalah sebuah ibadah yang sangat dia cintai. Mungkin saja Allah menunda ijabahnya karena dia tidak ingin percakapan antara kau dan dia berakhir terlalu cepat. Dia ingin kau terus datang padanya di sepertiga malam, dia ingin kau terus menyebut namanya di antara sujud-sujud panjangmu. Karena dalam rintihan doamu itu, ada pengakuan akan kelemahanmu dan pengagungan akan kekuatannya. Dan momen itu teramat berharga di sisinya. Sang penyair abadi, Jalaluddin Rumi, seolah menggemakan makna ini saat ia berkata, "Teruslah ketuk pintu hatinya. Seperti air, pada akhirnya ia akan melubangi batu yang paling keras sekalipun. Di mana ada air mata, di sanalah rahmat Tuhan turun." Penantianmu bukanlah penolakan. Ia adalah undangan untuk sebuah dialog yang lebih panjang dan lebih mesra dengan sang kekasih sejati. Terakhir, dan ini adalah puncak dari segala hikmah penantian. Setiap detik dari kesabaranmu adalah anak tangga emas yang sedang engkau bangun menuju surganya. Ujian berupa penantian ini bukanlah untuk merendahkanmu, tetapi justru untuk mengangkat derajatmu ke tempat yang takkan pernah bisa kau capai hanya dengan amalan biasa. Lihatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ia berdoa memohon kesembuhan dari penyakitnya yang luar biasa. Doanya tidak langsung dijawab. Ia menunggu bertahun-tahun dalam penderitaan, kehilangan harta dan keluarga. Namun, selama masa penantian itu, lisannya tak pernah berhenti berzikir dan hatinya tak pernah goyah dari keyakinan. Kesabarannya yang melegenda itulah yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Hadiah terbesarnya bukanlah sekadar kesembuhan dan kembalinya hartanya, melainkan makam, kedudukan mulia sebagai abdan syakura, hamba yang amat bersyukur dan simbol kesabaran abadi. Maka, wahai jiwa yang sedang diuji dengan penantian, sadarilah, setiap kali engkau merasa ingin mengeluh namun memilih untuk diam dan berbaik sangka, setiap kali hatimu sesak namun lisanmu justru berucap, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, setiap kali air matamu jatuh namun keyakinanmu padanya tak runtuh, saat itu engkau sedang meniti tangga emasmu. Engkau sedang mengumpulkan pahala yang tak terhingga, yang akan membuatmu terkejut di hari perhitungan kelak. Sebagaimana janjinya yang pasti, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Az-Zumar ayat 10. Pahala tanpa batas, sebuah ganjaran yang nilainya jauh melampaui apapun yang pernah kau minta di dunia ini. Dan kini, kita tiba di jantung perjalanan ini. Setelah menyelami hikmah di balik penantian, kita akan menemukan sebuah permata yang terkadang tersembunyi di dasar samudra ujian. Sebuah kebenaran yang akan mengubah caramu memandang doa selamanya. Pernahkah engkau menyadari satu hal? Di saat engkau merasa doamu belum terjawab, engkau sebenarnya telah diberikan hadiah yang jauh lebih besar dari apapun yang kau minta. Hadiah itu adalah kemampuan untuk berdoa itu sendiri. Lisan yang masih bisa memanggil, "Ya Allah", hati yang masih tergerak untuk menengadah, dan jiwa yang masih percaya akan adanya pertolongan, itulah karunia terbesar. Berapa banyak manusia di luar sana yang hatinya telah terkunci, yang lidahnya telah keluh, yang bahkan dalam kesulitan paling dahsyat pun tak terpukir untuk bersujud padanya. Ada sebuah hikayat tentang seorang raja yang bijaksana. Ia mengumumkan kepada rakyatnya, "Mintalah apa saja dariku,
pasti akan kuberi." Orang-orang berbondong-bondong meminta emas, jabatan, dan istana. Namun seorang lelaki tua yang alim hanya maju dan berkata, "Tuanku Raja, aku tidak meminta semua itu. Aku hanya meminta satu hal. Izinkan aku untuk bisa datang dan berbicara denganmu kapanpun aku mau." Semua orang tercengang, tetapi raja tersenyum karena ia tahu orang tua ini adalah yang paling cerdas. Ia tidak meminta pemberian raja, ia meminta akses kepada sang raja itu sendiri. Karena dengan akses itu, ia memiliki segalanya. Sahabatku, kemampuanmu untuk berdoa adalah akses tanpa batas kepada raja segala raja. Saat Allah menggerakkan hatimu untuk berdoa, Dia sebenarnya sedang memberimu kunci menuju perbendaharaannya yang tak terbatas. Maka bersyukurlah. Seorang ulama salaf, Yahya ibnu Mu'ad al-Razi berkata, "Bagiku, ilham untuk berdoa adalah lebih baik daripada dikabulkannya doa itu. Karena ilham untuk berdoa adalah pilihan Allah, sedangkan isi doaku adalah pilihanku sendiri." Ketika Allah memberimu ilham untuk meminta, sesungguhnya Dia sudah bersiap untuk memberi. Inilah puncak pemahaman dari sebuah doa. Jawaban tertinggi dari sebuah permohonan bukanlah saat engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Bukan. Jawaban termulia adalah saat hatimu dilimpahi ridho, rasa lapang untuk menerima apapun ketetapannya, dengan keyakinan penuh bahwa itulah yang terbaik. Inilah ijabah yang sebenarnya. Bukan duniamu yang diubah sesuai keinginanmu, tetapi hatimu yang diubah untuk mencintai takdirnya. Ingatlah kisah Ibunda Hajar saat ditinggal berdua saja dengan putranya Ismail di lembah Bakkah yang kering kerontang. Ia berlari, berusaha mencari air di antara Bukit Safa dan Marwah. Itulah doanya dalam bentuk ikhtiar. Ia berlari 7 kali, namun air tak kunjung ia temukan di tempat ia mencarinya. Ia lelah, pasrah, dan tepat di puncak kepasrahannya, Allah menjawab doanya. Bukan dari arah ia berlari, melainkan dari tempat yang tak terduga. Di bawah hentakan kaki kecil Ismail, memancarlah air Zam-Zam yang penuh berkah hingga hari ini. Pelajarannya, berusahalah, berdoalah, namun serahkan hasilnya pada Allah. Jawabannya mungkin tidak datang dari arah yang kau duga, namun ia pasti datang dengan cara yang paling sempurna. Saat hatimu tak lagi bergejolak, saat jiwamu tak lagi bertanya mengapa, dan saat engkau bisa tersenyum tulus seraya berbisik, "Aku ridho ya Allah, aku percaya padamu sepenuhnya." Itulah momen ijabah yang sesungguhnya. Itulah surga yang disegerakan di dunia. Sebagaimana nasihat indah dari Ibnu Athaillah, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengatur urusanmu. Apa yang telah diurus oleh selainmu Allah, janganlah engkau ikut campur mengurusnya. Dan akhirnya, wahai jiwa yang mulia, ketika engkau telah memahami semua ini, doamu akan mengalami transformasi terindah. Ia tak lagi menjadi daftar permintaan, ia tak lagi menjadi alat transaksi. Doamu akan berubah menjadi sebuah lagu cinta, sebuah bisikan kerinduan antara seorang hamba dengan penciptanya. Engkau akan sampai pada satu titik di mana engkau berdoa bukan lagi untuk meminta, melainkan karena engkau tak bisa hidup tanpa berbicara padanya. Engkau bersujud bukan lagi karena ada yang kau kejar, melainkan karena dalam sujud itulah engkau menemukan rumah. Terkabul atau tidaknya permintaanmu menjadi nomor 2. Yang terpenting adalah engkau diizinkan untuk terus memanggil namanya, merasakan kehadirannya, dan tenggelam dalam samudra cintanya. Inilah makam para pencinta, seperti Robi'ah al-Adawiyah yang bermunajat, "Ya Tuhanku, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkanlah ia bagiku. Namun jika aku menyembahmu demi dirimu semata, maka janganlah halangi aku dari keindahanmu yang abadi."
Doa telah menjadi tujuan itu sendiri. Inilah hakikat dari segala penghambaan. Maka, angkat kembali tanganmu, bukan dengan beban tuntutan, tetapi dengan sayap kerinduan. Biarkan hatimu yang berbicara. Karena pada akhirnya, ketenangan sejati bukanlah saat dunia bertekuk lutut di hadapanmu, melainkan saat hatimu yang bersujud dalam dekapannya. Sebagaimana firman-Nya yang menjadi penutup segala gelisah, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Ar-Ra'd 28. Maka di penghujung perenungan kita ini, mari kita kumpulkan kembali serpihan-serpihan hikmah yang telah kita pungut bersama. Kita memulai perjalanan ini dengan sebuah pertanyaan yang memberatkan jiwa. Mengapa doaku tak kunjung dijawab? Kita menatap langit dengan hati yang penuh harap, namun terkadang juga penuh gundah. Lalu, perlahan-lahan, Allah membukakan tirai rahasianya. Kita belajar bahwa doa kita tidak pernah hilang. Ia hanya sedang dirangkai menjadi takdir yang jauh lebih indah. Kita menemukan bahwa Allah adalah Sang Pekebun Maha Bijaksana, yang tahu persis kapan waktu terbaik bagi kita untuk berbunga, melindungi kita dari air yang justru akan membusukkan akar iman kita. Kita sadar bahwa masa penantian adalah proses pemurnian, laksana hujan lembut yang membersihkan bejana hati kita agar siap menerima anugerah terbaik. Kita pun tercerahkan bahwa terkadang jawaban ya dari Allah datang dalam bentuk perlindungan dari musibah yang tak pernah kita lihat. Kita diajak untuk meyakini bahwa Allah mungkin menunda pemberiannya karena Dia teramat rindu pada lirih suara kita, ingin memperpanjang dialog cinta antara hamba dan Robnya. Dan yang paling menguatkan, kita mengerti bahwa setiap detik kesabaran kita adalah anak tangga emas yang sedang kita bangun menuju derajat kemuliaan di sisinya. Puncaknya, kita menemukan permata termahal, kesadaran bahwa bisa berdoa adalah karunia itu sendiri, bahwa jawaban tertinggi adalah saat hati kita dilimpahi ridho, dan pada akhirnya doa kita tak lagi menjadi permintaan, melainkan sebuah lagu cinta yang tulus kepada Sang Kekasih Abadi. Maka, mulai hari ini, sahabatku, peluklah penantianmu. Ia bukan musuh, ia adalah sahabat yang sedang memurnikanmu. Setiap kali rasa sesak itu datang, gantilah dengan syukur. Syukur karena engkau masih dipilih untuk menjadi hamba yang berdoa. Syukur karena hatimu masih hidup dan terhubung dengannya. Setiap kali rasa lelah menghampiri, balutlah dengan sabar. Sabar yang bukan berarti diam menyerah, tetapi sabar yang aktif, yang terus berbaik sangka sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Anggaplah sabar dan syukur sebagai dua sayapmu. Dengan keduanya, jiwamu akan terbang tinggi melintasi badai ujian menuju cakrawala kedamaian. Ingatlah selalu, doamu tidak hilang, Allah mendengarnya. Bahkan sebelum bibirmu bergerak, Dia telah mengetahui isi hatimu. Bahkan saat suaramu tercekat oleh air mata, rintihan jiwamu terdengar jelas di arsy-Nya. Setiap tetes air matamu ditampung dalam perbendaharaan rahmat-Nya untuk kelak menjadi saksi atas kesabaranmu. Percayalah, akan tiba hari di mana engkau akan menoleh ke belakang, melihat kembali jalan terjal yang pernah kau lalui, dan dengan hati yang berlinang air mata kebahagiaan, engkau akan berbisik, Maha suci Engkau ya Allah, rencanamu sungguh jauh lebih indah. Terima kasih karena Engkau tidak menjawab doaku persis seperti yang kuminta. Jika perenungan ini menyentuh hatimu dan memberimu secercah kedamaian, bagikanlah perasaanmu di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam sabar dan syukur. Ceritamu mungkin adalah pelita bagi jiwa lain yang sedang berada dalam penantian yang sama, yang membutuhkan pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe saluran ini agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menemani dalam perjalanan-perjalanan ruhani berikutnya untuk menemukan cahayanya di setiap sudut kehidupan kita.
Akhir kata, aku pamit undur diri. Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah Allah senantiasa tercurah untukmu, wahai jiwa yang begitu dicintai olehnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.